Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Study with Student. Masih bersama saya Yunus Febriansyah. Dan di video kali ini kita masih berada di playlist Algoritma Pemrograman 2 yang ibu dosen saya adalah Ibu Saniati. Dan kita masuk di video mengenai scanner dan string tokenizer. Setelah di video sebelumnya ya kita sudah mengolah file I/O dengan berbagai macam cara gitu ya. Bisa menggunakan byte stream, karakter stream, buffered, byte stream, dan juga buffered karakter stream. Jadi kita masuk di video scanner dan string tokenizer. Jadi apa itu scanner dan string tokenizer? String tokenizer adalah kelas yang digunakan untuk memanipulasi string atau kalimat gitu ya. Nah, lebih tepatnya itu untuk memecah string menjadi beberapa kata berdasarkan delimiter. Delimiter itu ya bisa disebut pemisah gitu ya, pemisah yang ditentukan. Jadi misalnya kita punya beberapa kata gitu ya, atau satu kalimat atau beberapa kalimat, kita bisa pisah kalimat tersebut menjadi kata per kata dengan delimiter atau pemisah yang sudah ditentukan. Jadi apa itu sebenarnya delimiter? Jadi sebenarnya gini, misalnya kita punya misalnya input.txt gitu ya. Nah, kita punya misalnya mi, instan, sangat, praktis gitu. Nah, kita pisahin dengan delimiter koma. Oke, jadi mi pisah, instan pisah, sangat pisah, praktis pisah gitu. Jadi berdasarkan delimiter atau pemisah. Nah, di sini saya menggunakan koma untuk pemisahnya atau delimiternya. Jadi nanti bisa ditampilkan per katanya. Oke, gitu ya. Apakah hanya satu karakter saja pemisahnya? Enggak. Jadi kita bisa gini, mi dan instan dan sangat gitu bisa. Ya, jadi nanti kita menggunakan delimiter dan gitu. Ya, intinya delimiter itu adalah pemisah untuk kalimat agar menjadi kata-kata gitu ya. Nah, kemudian delimiter itu secara default yang digunakan adalah spasi atau \r kalau di Java, kemudian tab atau \t, new line atau garis baru, atau ya \n gitu ya. Itu secara default. Tapi kita bisa setting. Ya, di sini saya menggunakan koma. Kalau misalnya saya spasi gitu ya, ya udah berarti defaultnya seperti itu. Karena kita setting menjadi koma, ya udah nurut aja sama kita, koma. Delimiternya pakai koma. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian string tokenizer constructor. Ada apa aja constructor dalam string tokenizer? Yang pertama, ada string tokenizer, kita berikan parameter satu aja, yaitu string. Ya, jadi nanti masukannya tuh atau argumennya itu cuma string, bukan hasil inputan, enggak. Kita bisa pakai string langsung nanti. Nah, tujuannya itu untuk mengkonstruksi atau mengolah gitu ya, mengolah string tokenizer, ini tokenizer dengan nilai string atau ya dengan delimiter default tadi, tanpa kita ngasih delimiter tertentu gitu ya. Artinya dia ngacunya ke delimiter default aja. Kemudian kalau kita masukin argumennya, misalnya stringnya apa, koma, kemudian kita kasih delimiter. Ya udah berarti sama aja untuk mengkonstruksi string tokenizer dengan nilai string dan delimiternya kita tentukan gitu. Itu kalau kita menggunakan dua argumen. Kalau kita menggunakan tiga argumen, string, koma delimiternya apa, kemudian boolean ya, boolean return delimiter. Itu untuk mengkonstruksi string tokenizer dengan nilai string dan delimiter ditentukan. Ya, artinya dia mencakup mengolah string, delimiter ditentukan oleh kita. Nah, kemudian tambahin lagi, jika return delimiter bernilai true, maka delimiter ikut dihitung. Itu. Ini kita tidak akan gunakan, kita hanya gunakan yang nomor 1 dan 2 aja. Ya, ini kayaknya terlalu kompleks untuk kita. Nah, lalu string tokenizer class method. Ada metode kelas apa aja di string tokenizer? Yang pertama itu ada count tokens. Ya, namanya juga count, berarti mengembalikan jumlah string yang dipisah. Ya, misalnya kita punya Yunus Febriansyah. Ketika kita pakai ini, berarti nanti mengembalikan nilai 2 karena ada dua kata dalam satu kalimat tersebut, Yunus dan Febriansyah gitu. Yaitu untuk count tokens. Kemudian next tokens. Ya, ini untuk mengembalikan satu string yang dipisah. Kemudian ada next token tapi kita berikan delimiter. Ya, intinya kita akan
mengembalikan satu string menggunakan delimiter baru. Kemudian hash more tokens. Nah, ini untuk mengembalikan nilai boolean true jika string yang dipecah masih tersedia dan false jika sudah tidak tersedia. Nanti kita praktekkan lah daripada teman-teman juga ya semakin berhayal gitu. Ya, jadi kita langsung aja codingin teman-teman ke dalam bahasa pemrograman Java. Jadi silakan buat teman-teman dibuka aplikasi text editor favoritnya atau IDE favoritnya gitu. Langsung aja tanpa berlama-lama kita buat sebuah kelas di package.com.program. Oke, namain aja dengan c-string tokenizer. Java. Ini ya. Kalau udah di enter atau ya di create gitu ya. Kok ini nggak otomatis keluar gitu ya? Kita buat sendiri aja. Package.com.program. Kita berada di package.com.program. Kemudian kita buat kelasnya ya, public class gitu. Nama kelasnya sesuai dengan nama filenya, berarti c-string tokenizer. Ini. Kemudian kita buat main metodenya. Oh, ini mohon maaf saya agak serak ya. Gini, kemudian langsung kita handle dengan ngasih throws di sini. Throws IO exception. Sip ya. Pastikan juga di atasnya sudah diimportkan java.io exception. Ini tadi OBS saya kenapa ya? Oh, ini kan hilang dong. Sip. Seperti ini teman-teman. Sebelum kita masuk ke filenya, coba kita buat scanner dulu ya. Karena kita tadi kan akan bahas scanner dan string tokenizer. Jadi yang pertama, scanner dulu. Mungkin teman-teman sudah tahu scanner seperti apa ya. Jadi kita bisa buat scanner gini. Ini biasanya saya berikan namanya input scanner gitulah. Kemudian sama dengan new scanner. Kemudian kan di dalamnya system in gitu ya. System titik in. Nah, ini acuannya kalau system titik in dia ngambil dari konsol. Kan gitu ya. Ini ada error kenapa? Karena scanner juga perlu kita tutup. Berarti input scanner titik close. Sip ya. Ini saya tutup sidebarnya supaya lebih luas. Nah, lalu gini. Misalnya saya punya string, misalnya kata gitu ya, saya isi dengan input scanner titik next. Oke, kalau misalnya kita mau ngambil beberapa kata langsung pakai next line, cuman kalau kita mau satu kata next aja gini. Oke ya, nanti di bawahnya kita langsung aja tampilkan system out println gitu, variabel kata gini. Sip ya. Kalau sudah, coba di running deh teman-teman. Misalnya saya masukkan di sini Yunus Febriansyah itu ya. Yunus Febriansyah, enter. Tuh, tampilkan Yunus karena dia cuma ngambil satu kata. Biar Febriansyahnya muncul gitu gimana? Ya udah, ini kita bisa copy aja di bawahnya gini. Cuman ini jangan string kata ya, karena kan sudah kita deklarasikan di sini. Jadi kata kita setting jadi kata berikutnya gitu. Kata berikutnya dari konsol. Sip ya. Coba kita ulangi lagi, kita running. Kemudian misalnya saya isikan mie instan gitu ya. Enter tuh. Ini kata pertama, ini kata kedua. Nah, artinya kita sudah bisa menyimpulkan bahwa untuk mengambil satu kata itu diperlukan next kalau di scanner. Gitu. Bisa di-save ya teman-teman ya. Bisa di-save. Nah, kemudian kalau kita mau ngambil file gimana? Ya gampang aja. Nanti kita pakai karakter stream aja, buffered karakter stream. Kita import file gitu ya. Import file. Misalnya kita punya file reader. Kita pakai karakter stream. Namain aja. Oh, ini belum saya tambahin java.io-nya. Sip ya. Sudah, namain aja dengan file input gitu. File input sama dengan new file reader. Kita belum buat filenya, coba kita buat dulu di folder asset ya teman-teman ya. Folder asset, kita buat folder
string token gitu. Kemudian di dalamnya itu ada input.txt. Gampang aja. Ini ya. Harusnya kalau kita buka di direktorinya, oke, di project kita, nih pfile.io, di dalamnya ada folder asset, di dalamnya ada string token, dan ada input.txt. Gini. Sip ya. Coba kalau kita buat teksnya dulu deh. Misalnya ya gampang aja. Siang-siang minum kopi mantap tapi gerah. Gini. Sip, kita menggunakan delimiter spasi, artinya default gitu. Sip, kalau sudah ya ini kita copy alamat direktorinya. Oke. Kemudian kita paste di file reader seperti ini. Kalau backslash, biar kita tampilkan sebagai backslash biasa, ganti jadi backslash, double backslash. Gini. Kemudian di dalam folder string token itu ada input.txt. Gampang aja. Kemudian jangan lupa di close karena sudah diberitahu di sini bukan error tapi ada warning gitu. Di close. Jangan lupa. File input titik close. Sip ya, harusnya nggak warning lagi. Sip. Lalu kita tampung ke buffered character stream. Jadi kita bisa pakai buffered reader. Gitu ya. Gini. Lalu kita namain aja buffered readernya dengan buff input gitu. Buff input sama dengan new buffered reader. Dari apa? Ya dari file input. Gini, sip. Oke, sip ya. Ya ini ada warning lagi pasti itu karena kita belum tutup. Buff input titik close. Sip. Gini. Nah, lalu sekarang di scannernya kita pakai scanner dulu teman-teman. Untuk scannernya, kalau kita pakai system in, artinya kita mau ngambil inputan dari konsol. Oke, ya kalau kita mau ngambil dari file kan kita sudah tarik ke file reader, buffered reader gitu ya. Kita tinggal masukin aja nama buffered readernya. Apa namanya? Buff input. Gampang aja. Buff input. Gini. Sip teman-teman. Kalau sudah, coba kita running teman-teman. Gimana hasilnya? Nah, hasilnya adalah siang-siang. Ya bener ya, berarti siang-siang. Tuh. Sip, ini S gede, ini S kecil, ini. Gitu. Sip ya. Sip. Nah, kalau kita mau nampilin semuanya gimana? Kita bisa gini. Ini supaya lebih singkat aja, gimana kalau gini? Ini kita cut. Oke, cut masukin di sini. Artinya kita nggak butuh variabel kata lagi, langsung aja eksekusi gitu. Ini. Oke, ini kalau misalnya saya copy, ini berapa kata sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, bener ya? Tuh, sip. Siang-siang minum kopi mantap tapi gerah. Dia menggunakan delimiter spasi, ya delimiter defaultnya lah ya. Gitu. Nah, kalau misalnya kita tampilkan satu baris lagi, apa hasilnya? Nah, hasilnya adalah muncul no such element exception. Ya, artinya udah nggak ada kata lagi sesudah itu gitu. Nah, kalau misalnya di sini kita ganti dengan input scanner titik hash more tokens. Hash more kok hash more token, hash next, sorry. Oh, ini sudah masuk ke string tokenizer aja. Sip. Coba ya, ini kan udah full nih, 7 kata udah habis harusnya. Taran. Tuh, hasilnya false karena udah nggak ada kata lagi gitu. Nah, kalau ini kita kasih di atas gimana? Contohlah di awal gitu ya. Kan di awal tuh masih ada katanya. Berarti harusnya true. Siang-siang minum kopi mantap tapi gerah, lalu false. Harusnya gitu. Tuh, siap ya. Nah, artinya kita bisa manfaatkan nilai true dan false dari si input titik scanner titik hash next untuk kita looping. Loopingnya pakai apa? Pakai while aja lah ya. Kita pakai while. Jadi gini.
Ini kita bisa copy aja. Atau kita buka tulang deh. Jangan terlalu malas, Yunus. While gitu. While. Kalau input scanner titik hashneck gitu ya. Kalau kata berikutnya masih ada true. Kalau masih ada ngapain? Tampilin. Gampang aja. Gini. Oke, atau ini kalau misalnya sama dengan true, nggak usah dikasih, nggak apa-apa, gini aja. Hasilnya sama aja. Oke teman-teman ya. Coba kita running deh. Oke. Sip ya teman-teman ya. Oke, sip. Itu ketika kita ngambil kata dengan scanner. Nah, tapi gini. Misalnya, ini kan kita masih pakai delimiter default, spasi, enter, dan juga tab. Gimana kalau kita kasih koma deh? Oke, misalnya siang, koma, siang gini ya. Untuk spasi saya ganti koma, gini. Jadi siang, koma kopi, bla 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 bla. Ini. Gimana caranya kita manfaatin delimiter koma kalau pakai scanner? Jadi gini. Sebelum kita tampilin. Jadi di sini. Oke, kita setting dulu. Input scanner titik use delimiter, kita pakai apa? Koma. Gini. Coba kita running ya. Tuh. Beres teman-teman. Apakah cuma bisa koma? Ya enggak, kita bisa gini. Dan gitu ya. Artinya komanya kita ganti dan aja. Dan. Tuh, jadi ngawur tuh tulisannya tuh. Kemudian coba kita running lagi. Ya hasilnya sama aja sih harusnya. Tuh. Gitu. Sip ya teman-teman ya. Coba ini kita ganti koma aja supaya lebih familiar lah. Ini kita undo jadi gini, sip. Oke, beres teman-teman. Untuk kita ngambil kata menggunakan scanner dan juga kita pakai delimiter tergantung kemauan kita. Sekarang kalau kita pakai string tokenizer. Nah, kalau kita pakai scanner, dia ngambil semuanya, teman-teman. Contoh, ketika saya punya baris baru di sini. Siang-siang, minum kopi, mantap tapi gerah. Ditambah gorengan, malah tambah gerah. Gini. Oke, coba spasinya ganti dengan koma. Gini. Sip. Oke, ini kalau kita pakai scanner, dia diambil semua. Dari sekian banyak yang di input .txt. Ambil semua tuh. Oke, dengan string tokenizer, kita bisa ambil per baris. Ya, jadi lumayan membantu lah daripada semuanya, karena kita kan nggak tentu butuh semuanya gitu ya. Jadi kita bisa ambil per baris. Jadi gini teman-teman. Misalnya di sini kita pakai gini. String tokenizer. Harusnya di sini juga ditambahin tuh. Kita udah nambahin scanner, nambahin juga string tokenizer. Namain aja dengan ya string token gitu ya. Sama dengan new string tokenizer. Dari apa? Nah, di sini kita manfaatin yang ini tadi, teman-teman. Kita manfaatin yang ini. Sorry, ini. Jadi kita nggak bisa tuh manfaatin buff input kayak di scanner. Manfaatin aja kata atau kalimat atau string. Artinya kita butuh string lagi gitu. Kita bisa gini. Misalnya ini baris 1 deh ya. Baris 1. Kita bisa pakai string baris atau baris 1 gitu ya. Sama dengan buff input. Kalau ngambil per baris apa? Read line. Ya, gini. Gini teman-teman. Kemudian baris satunya masukin ke sini. Baris 1. Artinya argumennya itu string. Gitu. Ya teman-teman ya. Kemudian kalau mau nampilin gimana? Nah, gini. Kita bisa pakai looping seperti ini. Hash next-nya string tokenizer itu adalah hash more tokens. Jadi yang tadi saya salah gitu ya. Jadi kita bisa gini. While string token
titik hash more token. Kalau masih ada kata berikutnya gitu ya, kok true sih? True. Maka tampilin. Cara nampilinnya gimana? Cara nampilnya system out println. Ya, system out println berarti string token titik next token. Gitu. Kalau di sini kita pakai next, kalau di sini kita pakai next token. Kalau di sini kita pakai hash next, berarti di sini kita pakai hash more tokens. Gitu aja. Fungsinya sama aja. Atau enggak, kalau ini sama dengan true, kita bisa hapus. Maknanya sama aja gitu. Gitu ya teman-teman ya. Lalu gimana kita menggunakan delimiter koma? Kan di sini kita pakai koma ya. Tuh. Gimana cara ngasih delimiter koma di string tokenizer? Nah, kita bisa ambil yang ini tadi. Kalau misalnya kita cuma masukin satu argumen string doang, dia menggunakan delimiter default. Kalau kita mau ngasih delimiter tertentu yang kita tentukan gitu ya, kasih argumen kedua, delimiternya apa? Gitu. Berarti ya gampang aja. Di sini, di mana? Di sini. Oke. Koma. Oke. Delimiternya apa? Koma. Udah. Gini aja. Ini supaya lebih cantik, sip. Gini, yaudah, kita tinggal running. Ini harusnya error nih. Errornya kenapa? Kita tunggu jawabannya. Tuh. Errornya adalah null pointer exception. Nggak ada kalimat berikutnya. Karena gini. Karena di sini kita sudah manipulasi semuanya. Kita tampilin di sini. Oke. Ingat nggak kita pakai reset? Kita ulang dari awal. Nah, kita harus pakai reset juga teman-teman. Jadi, sebelum kita mainan si buffered inputnya tadi di sini, gitu ya, kita kasih mark atau penanda gitu ya. Jadi, buff input titik mark. Limitnya berapa? Atau jangkauannya berapa? Misalnya, kasih gede aja, 400 karakter gini. Oke, jadi misalnya dia masih dalam jangkauan 400 karakter, bisa di reset ke awal. Gitu. Jadi kalau kita udah pakai mark, kita bisa reset. Ini udah tampil semua. Udah, kita mau reset dari awal, berarti di sini kita reset. Gitu, resetnya gimana? Ya gampang. Buff input titik reset. Sip, gini. Oke, jadi kita kasih penanda. Di sini diolah semua sama scanner. Ya, kalau sudah diolah semua, kan kita nggak dapat jatah di kata-kata berikutnya gitu ya. Artinya diulang dari awal dari sini. Pakai reset. Gitu. Jadi supaya ini agak ke bawah beberapa baris, coba kita tambahin garis baru gitu ya. Oh, baris baru. Baris baru. System out println. Enter berapa kali? Ini 1 kali. 3 kali lah, gini. Sip. Kemudian kita running. Mantap tuh teman-teman. Siang-siang minum kopi, ini diembat semua sama scanner. Ini cuma 1 baris sama si string tokenizer. Siang-siang minum kopi, mantap tapi gerah. Kalau mau nampilin baris kedua gimana? Ya gampang aja. Berarti kita bisa copy aja dari sini. Copy bawahnya. Ya, ini baris 2. Ini baris 2, selesai. Atau gini deh, ini kita ganti baris doang. Oke. Gini. Kemudian ini kita assignment lagi baris. Jadi baris berikutnya gini aja. Gini. Ini ya jangan string tokenizer lagi karena kan kita udah punya di atas. Jadi kita setting aja seperti ini. Itu teman-teman. Coba kita running lagi ya. Mudah-mudahan clear nih. Oke, good teman-teman. Jadi siang-siang minum kopi, mantap tapi gerah. Sampai sini. Ditambah gorengan malah tambah gerah. Nah, di sini. Ini baris kedua. Sip ya teman-teman ya. Mudah-mudahan paham nih. Kita bisa ngambil per baris dengan string tokenizer.
Dan itu yang kita mau. Kenapa? Ya karena kita nggak selalu butuh semua datanya ya teman-teman ya. Kita cuma bisa, kadang-kadang kita cuma mau per baris gitu. Oke, jadi ada tambahan sedikit bahwa untuk pengolah string, kita tadi kan cuma mempraktekin dua, yaitu scanner dan string tokenizer untuk memecah kalimat menjadi kata-kata gitu ya, satu kata gitu dengan delimiter default atau delimiter yang kita tentukan sendiri. Ada beberapa pengolah string juga. Yang pertama, scanner kita sudah implementasi tadi. Yang kedua ada string titik split. Nah, ini teman-teman bisa pelajari sendiri. Yang ketiga string tokenizer. Jadi kalau misalnya apa sih bedanya scanner, string tokenizer, dan string titik split gitu ya. Mungkin teman-teman bisa belajar sendiri, cari referensi sendiri gitu. Cuman kalau kita nangkepnya tadi gitu ya, kita menggunakan scanner dan string tokenizer, scanner itu terlalu boros. Oke, karena dia mengambil semuanya. Gitu. Dengan string tokenizer, kita bisa masukin stringnya, entah itu per baris, entah itu per kata, kita bikin delimiter baru gitu ya. Jadi lebih kita bisa kustomisasi di string tokenizer gitu. Gitu. Kemudian yang selanjutnya ada tambahan lagi setelah belajar string tokenizer. Apalagi gitu ya. Nah, setelah belajar string tokenizer, bisa dilanjut dengan belajar sistem CRUD atau create, read, update, delete pada Java. Karena untuk CRUD, data yang dimanfaatkan adalah diambil per baris gitu. Jadi ya kita tepat sekali belajar string tokenizer. Karena kita bisa ambil datanya per baris, kita bisa belajar CRUD nantinya. Tapi sepertinya tidak di playlist ini. Karena teman-teman, di playlist ini ya kita sudah finish, kita sudah selesai. Sebenarnya ada satu topik lagi, yaitu aritmatika atau perhitungan atau operasi matriks gitu ya. Tapi saya rasa teman-teman sudah paham. Saya rasa teman-teman bisa implementasi sendiri. Karena kan ada rumusnya, rumus tetapnya. Kita bisa pakai array, kemudian dari mana ke mana, elemen mana, kolom mana, baris mana gitu ya. Itu mudah-mudahan teman-teman bisa implementasi sendiri. Jadi saya rasa cukup untuk playlist algoritma pemrograman 2. Dan kalaupun ada salah-salah kata ataupun ada materi yang kurang jelas, teman-teman bisa komentar di kolom komentar yang ada di bawah video ini, ataupun kalaupun ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Mudah-mudahan teman-teman paham dan senang mengikuti playlist algoritma pemrograman 2. Itu ya teman-teman ya. Jadi saya Yunus Febriansyah pamit. Saya ucapkan thank you, terima kasih, keep learning and keep spirits.